Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Pada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah dengan kerendahan hati kita mau bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mata Air Kehidupan. Ayat intinya terdapat dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bukan melalui rangsangan ataupun dorongan yang dihasilkan oleh bahan-bahan perangsang yang tidak alami atau tidak sehat. Bukan pula dengan pemanjaan selera atau nafsu yang rendah dapat ditemukan penyembuhan atau kesegaran sejati bagi tubuh atau jiwa. Banyak di antara orang sakit yang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Mereka menderita akibat keinginan-keinginan yang tidak terpuaskan, nafsu yang tidak terkendali, dan hukuman dari hati nurani mereka sendiri. Mereka kehilangan kendali atas hidup ini dan mereka tidak mempunyai masa depan. Janganlah mereka yang mengurus orang sakit ini mengharapkan keberhasilan dengan memanjakan kesenangan-kesenangan mereka yang tidak karuan dan merangsang. Semua ini sudah menjadi kutuk bagi kehidupan mereka. Jiwa yang haus dan lapar akan terus merasa haus dan lapar selama mereka berusaha mencari kepuasan dalam hal ini. Mereka yang minum dari sumber kepelesiran yang bersifat mementingkan diri adalah orang yang tertipu. Mereka salah mengira bahwa rangsangan itu adalah kekuatan, dan bila mana rangsangan-rangsangan itu berhenti, maka angan-angan pun berakhir, dan mereka dibiarkan dalam rasa tidak puas dan patah semangat. Ya, baik, di sini dikatakan bahwa semua keinginan, semua nafsu itu berasal dari kehidupan kita sendiri. Ya, Tuhan katakan janganlah kita meminum sesuatu yang membuat akhirnya nafsu kita bertambah atau keinginan kita itu dapat dipenuhi. Bukan pula dengan pemanjaan selera atau nafsu yang rendah dapat ditemukan penyembuhan atau kesegaran sejati bagi tubuh atau jiwa. Banyak di antara orang sakit yang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Artinya mereka sudah hidup memiliki pilihan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka pilih, yaitu yang mereka jalani saat ini. Ya, Tuhan memberikan kepada kita sebuah contoh yang baik. Dalam ayatnya juga dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, terkadang kita banyak meminum akan alkohol atau anggur yang dapat membuat kita merasa bahwa kita mempunyai suatu keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi di sini dikatakan agar kita tidak mau tubuh kita atau kehidupan kita dipenuhi dengan keinginan atau nafsu-nafsu kita, maka kita tinggalkan semua itu. Ya, memang sangat baik untuk kita menjauhkan dari hal-hal ini. Ya, banyak orang yang menderita akibat keinginan-keinginan yang tidak terpuaskan. Ya, inilah sifat daripada kita sebagai manusia. Keinginan kita tidak terpenuhi atau hawa nafsu kita tidak terpenuhi. Ya, yang kita lakukan ialah bagaimana kita mencari cara untuk kita dapat memenuhi semuanya itu. Tetapi orang yang mau mengendalikan dirinya, orang yang mau supaya dia terus diubah dan mau bertobat, maka semua yang ada di depannya, dia tidak akan lagi menaruh hatinya di apa yang dijamu di depannya itu. Tetapi bila mana orang yang mau untuk hawa nafsunya kembali, maka dia akan meminta terus. Setiap hari dia akan melakukan hal-hal itu. Ya, tetapi di sini katakan bahwa bila mana kita mau terus minum akan air kehidupan itu. Ya, inilah air kehidupan Kristus yang diberikan kepada kita dengan roh dan tabiat Kristus. Ya, air kehidupan yang selalu menuntun kehidupan kita. Kita harus minum akan air itu. Ya, mungkin air ini berbeda dengan apa yang kita miliki di dunia ini.
Ya, karena di dunia ini banyak sekali air atau perangsang-perangsang yang membuat kita untuk selalu melukai hati kita atau melukai akan kehidupan kita sendiri. Tapi bila mana kita meminum air kehidupan itu, maka air kehidupan itu adalah baik bagi kita. Ya, karena air kehidupan ini tidak membuat kita tidak membawa kita kepada nafsu dunia, tetapi dia membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, di sini juga dikatakan bahwa semua ini sudah menjadi kutuk bagi kehidupan mereka. Jiwa yang haus dan lapar akan terus merasa haus dan lapar selama mereka berusaha mencari kepuasan dalam hal ini. Ya, kita mencari hal-hal yang untuk menjadi kepuasan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita sudah melakukannya itu setiap hari tanpa kita sadari bahwa semua ini kutuk bagi kehidupan kita. Karena kita tidak mau untuk hati kita diubah. Karena kita tidak mau menerima akan mata air kehidupan itu. Sedangkan Tuhan memberikan mata air kehidupan itu di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, di sini juga dikatakan bahwa mereka yang minum dari sumber kepelesiran yang bersifat mementingkan diri adalah orang yang tertipu. Artinya kita tidak boleh mementingkan diri kita. Kita tidak boleh mementingkan akan keinginan atau hawa nafsu kita. Tapi bagaimana kita mau supaya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mau menerima Roh Kudus itu menempati di dalam hati kita. Sehingga mata air kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus itu, ya, kita dapat peroleh itu. Dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena dengan Roh Kuduslah yang dapat memberikan kepada kita suatu bisikan, suatu ucapan dalam kehidupan kita bahwa kita harus menerima semuanya ini. Jikalau tidak, kita akan lapar dan haus terus akan kebenaran Kristus. Mungkin kita kenyang di dalam dunia ini, tetapi kita tidak kenyang di dalam firman Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa mereka salah mengira bahwa rangsangan itu adalah kekuatan, dan bila mana rangsangan-rangsangan itu berhenti, maka angan-angan pun berakhir, dan mereka dibiarkan dalam rasa tidak puas dan patah semangat. Ini kembali lagi dalam kehidupan kita. Jika semuanya diambil, yang kita alami saat ini adalah patah semangat. Tetapi orang yang mau terus dibentuk, orang yang mau terus melakukan perubahan itu setiap harinya, walaupun sudah diambil semua yang dia inginkan, tetapi dia tetap bersuka cita karena dia tahu bahwa itu baik bagi kehidupannya. Jadi zaman sekarang kita pun harus sama seperti apa yang difirmankan kepada kita. Kita harus menerima semuanya itu. Sehingga mata air kehidupan itu selalu kita jaga, selalu kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Bahwa dengan keinginan atau kebiasaan kita tinggalkan itu. Sifat mementingkan diri kita harus tinggalkan. Sehingga semua yang kita terima dari surga kita dapat memperolehnya di dunia ini. Ya, damai abadi dan ketentraman hati yang sejati hanya mempunyai satu sumber. Inilah yang dimaksudkan Yesus ketika ia mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Damai ini bukanlah suatu yang diberikan secara terpisah dari dirinya. Itu terdapat di dalam Tuhan, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Ya, kembali lagi Tuhan katakan kepada kita, walaupun di dunia ini kita banyak kekurangan, kita banyak lemahnya dalam pekerjaan, tetapi Tuhan katakan kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang berbeban berat." Mungkin kita pribadi masing-masing punya beban yang begitu berat, punya beban yang begitu membuat kita lelah. Tapi Tuhan katakan kepada kita, "Marilah kepadaku." Ya, inilah yang membuat kita untuk terus datang kepada Tuhan tanpa kita harus datang kepada dunia. Ya, ini damai yang Dia berikan melalui kehidupannya. Damai ini tidak terpisah dari dirinya atau dari kehidupannya. Damai ini bersama dengan Dia.
untuk kita berikan itu kepada kita masing-masing, untuk kita dapat memperoleh damai dan sukacita yang berasal dari Dia. Jadi sini damai itu bukanlah suatu yang diberikan secara terpisah dari dirinya. Damai itu terdapat di dalam Tuhan, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Jika kita mau menerima Kristus dan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, maka kita sudah menerima akan damai yang diberikan kepada kita. Ya, inilah damai yang Tuhan ingin untuk bagikan kepada kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, tapi kita tidak mau menerima semuanya itu karena kita masih melakukan keinginan atau hawa nafsu atau kedagingan kita sebagai manusia. Ya, biarlah semua yang kita miliki saat ini kita dapat menerima dengan konsep daripada Tuhan. Ya, Tuhan adalah mata air kehidupan. Apa yang diperlukan banyak orang adalah pengetahuan yang lebih jelas tentang Dia. Mereka perlu dengan sabar dan ramah, namun dengan sungguh-sungguh mengajarkan bagaimana manusia seutuhnya bisa terbuka bagi sarana penyembuhan surgawi. Ketika cahaya kasih Allah menerangi kamar-kamar jiwa yang gelap, maka kegelisahan dan rasa tidak puas akan berhenti, dan kegembiraan yang memuaskan akan memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan serta tenaga bagi tubuh. Kita berada di satu dunia yang penuh penderitaan. Kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran suram yang semata-mata bersifat khayalan kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Renungkan lebih dalam, apakah bagian dalam hidup saya yang mungkin membuat saya khawatir atau tidak puas? Ya, Tuhan kembali di sini bahwa Tuhan adalah mata air kehidupan. Apa yang diperlukan banyak orang adalah pengetahuan yang lebih jelas tentang Dia. Ya, di sini juga dikatakan bahwa kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Artinya kita tidak boleh melipat gandakan apa yang sudah di dalam kehidupan kita, sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan itu. Jangan kita mengumpulkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita selalu datang hanya kepada Tuhan saja, sehingga semua apa yang kita utarakan itu dapat membawa hasil kepada kita, walaupun Tuhan akan menjawab dengan kehendaknya Dia. Biarlah kita selalu datang hanya kepada Tuhan saja. Ya, kita perlu dengan sabar untuk menunggu, untuk menerima akan mata air kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang kita hadapi, tetapi dengan sukacita yang berasal dari mata air kehidupan ini, yang dapat membuat kita lega, yang dapat membuat kita untuk maju terus melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah pelajaran yang kita miliki pada saat ini. Ya, biarlah kita selalu mempunyai akan roh kerendahan hati yang mau terus diubah oleh Tuhan. Biarlah kita mempunyai akan hidup yang baru dengan hati yang mau bertobat setiap harinya. Inilah yang diinginkan Tuhan untuk kita selalu melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita setiap harinya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.